Bisa diupload. Share screen. Share screen. Oh, oke. Secara sekilas kita akan ngomong tentang informasi dan transaksi elektronik. ITE, Undang-Undang ITE. Kami ya. Nah, kita selama ini tahu cuma Undang-Undang ITE itu adalah menjelekkan, menghina agama, fitnah segala macam. Itu bukan itu intinya. Ya, Undang-Undang ITE ya, yang Anda lihat tadi itu adalah tentang teknologi informasi, tentang lewat internetnya, tentang dokumen-dokumen elektronik. Jadi umpamanya saya menghina Anda di depan umum, itu sebenarnya aturannya itu udah ada di kitab Undang-Undang Hukum Pidana awal. Bab penghinaan. Cuman yang KUHP tidak menyebutkan penghinaan tersebut menggunakan media elektronik. Nah, ITE ini masuk di situ. Ya. Intinya utama gitu. Kemudian dia ngatur transaksi apa yang boleh. Dokumen elektronik. Contoh, Anda pernah lihat tanda tangan elektronik nggak? Kalau dulu, kalau skripsi masih goblok-goblokan kayak gitu. Ya. Dosen pembimbing harus tanda tangan di skripsinya. Aduh, jarak jauh. Udah, kamu kirim saya apa namanya Word dokumen, terus kemudian saya masukkan scan JPG tanda tangan saya taruh situ, saya modif, saya save sebagai PDF. Nah, maka itu nanti kelihatan PDF-nya udah ada tanda tangan saya. Oke, itu tradisional. Kenapa? Tidak ada cara untuk melakukan verifikasi itu benar nggak tanda tangan saya atau mahasiswa saya punya file saya melalui reverse engineering, artinya PDF-nya tadi di ini lagi, di convert lagi, atau ditangkap tanda tangannya, di scan segala macam, itu namanya reverse engineering, sehingga hasilnya palsu. Sekarang dokumen elektronik tidak ada paraf yang kelihatan, enggak ada. Adanya cuma kayak QR code. Nah, QR code itu tadi kalau di scan, maka dia connect ke server mengatakan dokumen ini secara sah sudah disetujui dan dibubuhi tanda tangan elektronik oleh namanya siapa. Lebih sederhana lagi. Nah, itu maksud dari pengaturan Undang-Undang ITE. Dia juga ngomong, tadi ya selain tanda tangan, dokumen apa aja yang bisa dielektronika. Apakah alat bukti itu bisa menggunakan PDF? Ya, kalau selama ini kan harus tertulis cetak. Bisa PDF nggak? Bisa pakai JPG nggak? Bisa pakai screenshot nggak? Sistem elektronik adalah bagaimana kita melakukan penyelenggaraan. Contoh, kalau Anda di marketplace, Anda naruh kartu auto debit atau kartu kredit, bagaimana itu tadi dikelolanya? Bocor nggak? Security-nya seperti apa? Data-data Anda daftar di marketplace harus ada nama, alamat, nomor telepon, email. Itu diapain? Disalahgunakan nggak? Dijadikan dijual untuk orang bikin spam nggak? Itu diatur oleh undang-undang ITE. Termasuk sertifikat yang sifatnya elektronik. Kenapa? Ada rencana nanti sertifikat tanah SHM, sertifikat milik atau sertifikat hak guna bangunan, hak guna usaha nanti akan berubah secara elektronik aja. Fisiknya nggak ada, tapi belum selesai. Terus kemudian siapa nanti yang akan melakukan sertifikasi? Asas-asasnya, ini esensinya apa? Apa yang bisa jadi bukti elektronik? Apa yang disebut sebagai transaksi elektronik? Semuanya menggunakan medianya internet. Ini yang jadi. Satu, di dalam internet itu. Orangnya itu ada nggak sih? Benar nggak sih orangnya itu? Contohnya trio macan. Trio macan itu ada nggak sih? Kalau ada, orangnya siapa? Apakah dia bertanggung jawab atas informasi tersebut?
Apakah informasinya tidak diselewengkan? Integritas informasi. Utuh tidak. Dia nulis 3 paragraf yang diambil cuma 2-3 kata saja. Dan ternyata maknanya jadi berubah. Itu disebut integritasnya. Atau ditambahin. Nah, itu juga integritasnya. Dia ngaku enggak? Ya itu saya yang ngirim. Ya itu. Terus kemudian data tersebut dilindungi enggak? Dari dilihat orang banyak. Yang terakhir adalah yang ngatur dia siapa. Ingat, kita pernah ada orang dari mana warga negara Indonesia dia menjelek-jelekan pemerintah Indonesia. Kita mau tindak, masalah. Ternyata dia bekas warga negara Indonesia melepaskan kewarganegaraannya dan menjadi warga negara Belanda, tinggal di Belanda. Repot, kita nggak bisa nangkep dia. Kenapa? Dia tidak ada di Indonesia dan dia bukan warga negara Indonesia. Ya, itu isu-isu penting di dalam transaksi di internet. Ini adalah apa yang dimaksud informasi elektronik. Kita cepat-cepat aja. Ternyata tidak semua dokumen, informasi dokumen bisa dielektronikkan. Contoh surat berharga, akte notaris, surat-surat untuk litigasi perdata, pidana, admin negara. Notarial itu ada di bawah. Nah, untuk itu perlu ada identifikasi elektronik. Apa itu? Ini. Bahwa itu tadi benar, utuh dapat bertanggung jawab, bisa diakses, bisa ditampilkan untuk nerangkan, bisa jadi sebab timbulnya hak. Maka menyatakan hak suatu pihak, memperkuat yang ada atau menolak hak orang lain. Tanda tangan elektronik, seperti yang saya katakan tadi, ya, transaksi elektronik. Salah satu jenis transaksi elektronik lagi tren sekarang itu adalah cryptocurrencies. Contoh Bitcoin. Bitcoin itu barang fisiknya nggak ada. Terus kemudian kepemilikan fisiknya Anda nggak punya. Anda punya Bitcoin 13 unit, itu Anda nggak punya barang fisiknya. Anda nggak punya suratnya. Anda cuma punya account name, sama password, sama key Anda. Itu biasa digunakan untuk transaksi ilegal. Kenapa? Tidak diketahui siapa. Kalau saya, ini terjadi di ada satu BUMN besar, saya kerjakan proyek. Itu tahu-tahu di sistem security-nya itu ada satu email bilang, ini adalah cuplikan dari email yang ada di mailbox direktur utama Anda. Disebutin tuh, dikasih print out-nya. Beberapa perjanjian yang belum ditandatangani. Gawat dong. Artinya dia bisa akses itu inbox-nya direktur utama. Terus dia ngomong gini, kamu tak kasih tahu bolongnya, terus untuk Anda tutup, tapi kamu mesti bayar. Jadi di blackmail, jadi diperes. Oh, udah rapat itu BOD-nya, Board of Directors. Udah bayar, nanti kita trace. Udah dibayar. Hasilnya nggak bisa di-trace. Kenapa? Dia minta bayarnya pakai Bitcoin. Begitu kirim di Bitcoin, ciri utamanya adalah transaksi di Bitcoin, Anda tidak tahu yang jual siapa, yang terima siapa, ya, namanya, tempatnya, lokasi, nggak tahu, cuman ada nomor aja. Dan lebih penting lagi, itu nggak bisa ditarik, nggak bisa di-tracing. Apa yang dilarang dalam transaksi dan informasi? Susilaan, norma, judi, penghinaan, dan pemerasan. Tapi ingat Pak, dilarang ini tadi kesulitannya apa? Pembuktian. Bisa nggak Anda membuktikan? Dia menghina, dia melanggar, dia judi, dan sebagainya.
Ya, ini perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilarang. Ini file ini ada di situ, di nah ini ya, sebenarnya udah ada di KUHP, cuman medianya kurang. Sarananya sekarang ditambahin internet. Ini pasal-pasalnya. Itu tidak terlalu berat. Sekarang kita masuk ke yang berikutnya. Kita masuk tentang perlindungan konsumen. Ya, Haki sudah ya, kita perlindungan konsumen. Ini beda dengan pengaturan kitab undang-undang hukum dagang. Kenapa? Hukum dagang itu adalah antar pedagang. Kalau konsumen di sini adalah yang menggunakan terakhir. Jadi tidak dipakai untuk dijual lagi. Atau dipakai untuk bahan proses dia produksi lagi. Enggak. Konsumen itu adalah pemakai akhir. Itu yang membedakan. Undang-undang konsumen itu ke arah situ. Ya. Nah, ini pengertiannya seperti ini. Konsumen dan pelanggan. Konsumen itu adalah yang membeli. Pelanggan itu yang membeli lagi. Kurang lebihnya seperti itu. Kayaknya menarik ya. Konsumen itu bisa jadi dia belum beli. Ini menarik. Bisa jadi nanti di ujian akhir saya tanya, apa sih bedanya konsumen sama pelanggan? Contohnya apa? Nah, ini menarik. Ini transaksi. Sebelum, pada waktu transaksi, dan setelah transaksi. Ini yang diatur di Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Apa aja? Bagaimana promosinya, labelingnya, marketingnya gimana, peluncuran produk, iklannya. Contoh. Anda kalau lihat satu label, umpamanya saus tomat, lihat baik-baik. Kalau dia tidak ada tomatnya sampai kadar tertentu, maka dia tidak boleh tulisnya saus tomat. Nah, kalau Anda lihat baik-baik, nanti Anda akan lihat saus tomat besar, tapi ada kecil tulisan rasa tomat. Itu artinya ini bukan dari tomat. Label ini harus memberikan informasi yang jelas tentang itu. Makanya kadang-kadang dan seringkali Anda lihat kandungan itu apa aja di dalam produk tersebut. Ada bahan apa aja, prosentasenya, dan sebagainya. Intinya, tidak boleh ada informasi yang menipu di situ. Demikian juga dengan iklan. Transaksi adalah bagaimana kalau terjadi kredit, bagaimana kalau leasing, perjanjian pakai, bisa nggak dinego perjanjian jual beli? Bagaimana cara kita menerimanya? Contoh dari perjanjian baku. Anda pernah pakai Microsoft Windows nggak? Mestinya pernah dong ya. Itu Microsoft Windows itu ada term dan kondisinya. Terms and conditions. Syarat-syarat pemakai. Nggak boleh AIWW. Itu ada pada waktu install. Tapi yang terjadi apa? Anda nggak baca satu-satu. Yes. Kenapa? Kalau ada ngomong no, Anda nggak bisa terima. Nah itu disebut sebagai kontrak standar atau perjanjian baku. Anda mau? Enggak ya sudah. Ini yang repot. Nah itu adalah bagaimana kalau terjadi standar baku yang negatif. Artinya apa? Dia nggak mau tanggung jawab. Dia nggak mau dituntut dan sebagainya. Ini menjadi penting untuk diatur di dalam undang-undang perlindungan konsumen. Termasuk pakai embel-embel hadiah. Itu juga harus diperhatikan. Kenapa? Bisa jadi itu cara mereka untuk melakukan pemotongan harga secara tidak fair. Setelah itu apa? Setelah transaksi, customer service. Barangnya kayak layanan yang dijanjikan dan kejadiannya.
akan diselesaikan. Melalui apa? Melalui damai, musyawarah, atau lewat lembaga instansi. Baik itu nanti, ingat ya, masih ada konsolidator, arbitrase, litigasi. Oke? Tanggung jawab produk. Tanggung jawab produk itu seperti apa? Nah, ini kita menarik tanggung jawab produk. Siapa sebenarnya bertanggung jawab atas produk tersebut? Ada yang namanya fault dan non-fault. Kalau yang KUHP, itu kan gini. Kambing Anda masuk ke kebun saya, terus makan tanaman saya. Saya rugi dong. Nah, pada waktu saya nuntut, saya harus membuktikan bahwa kambing Anda masuk ke sini dan makan tanaman saya. Karena saya yang menuntut, saya yang membuktikan. Oke, itu adalah asas yang biasa berlaku. Tapi kalau yang di Undang-Undang Konsumen sebaliknya. Jadi tatkala saya bilang saya keracunan produk ini, maka yang wajib ini siapa nih? Ini tolong dimatiin dulu ya. Apa nih? Mau saya bilang saya keracunan habis minum. Maka yang wajib membuktikan bahwa saya keracunan itu bukan saya, tapi produsennya yang wajib membuktikan bahwa produk dia tidak meracuni saya. Itu yang disebut sebagai no fault liability. Yang membuktikan bukan menggugat, tapi yang digugat. Yang membuktikan bahwa barangnya itu aman. Barangnya tidak menimbulkan masalah untuk konsumen. Ini juga jadi menarik. Apa sih bedanya fault and no fault liability? Contohnya, itu juga menarik. Oke. Ini penjelasannya. Bisa dibaca sini. Kepentingan dari konsumen juga bisa dibaca, nggak susah. Apa yang merugikan? Contoh nih, ya. Iklan pancingan, iklan menyesatkan. Iklan pancingan ini. Contoh begini. Diskon 95%. Dulu RS. Jakarta Singapura 200.000. Wah, orang datang. Begitu datang bilang, ada Pak, tapi udah habis. Ya memang benar. Dia kasih diskon besar sampai 95%. Tapi apa? Cuma 1-2 SIM. Sementara dia jual 200 SIM. Ya, itu termasuk iklan pancingan. Iklan misalkan adalah kayak contohnya cukur. Wah, begitu cukur set langsung bersih. Padahal kenyataannya ya nggak bisa seperti itu. Terus kemudian yang nggak boleh itu adalah door-to-door sales. Jualnya door-to-door. Atau barangnya langsung dikirim, terus kemudian kalau ini nggak dikembalikan, maka ditagih. Nah, itu juga bermacam. Contohnya, aku datang aja. Nggak diundang. Apa? Yang merugikan, kita lihat apa di sisi perjanjian, di sisi onreh mati kedat atau perbuatan melawan. Ini kalau yang di Australia sama di Amerika. Ini hukum konsumen, ini di Australia Amerika ada seperti ini. Prinsip-prinsipnya ada seperti ini. Prinsip-prinsip supaya melindungi masyarakat. Kedudukannya apa? Kurang lebih seperti ini. Oke, ini anatominya. Undang-Undang Perlindungan Konsumen 15 bab, 65 pasal. Kalau ada waktu ya baca-baca aja, lumayan. Jadi Anda jagoan bisa ngerti itu tadi. Terhadap pelaku usaha, ini kewajibannya, kewajiban dari masing-masing. Konsumen ke haknya apa, kewajibannya apa, pelaku usaha kewajibannya. Pembuktian kalau kita ke pengadilan litigasi seperti apa? Ingat ya, no fault liability.
Barang yang dimaksud seperti apa? Definisinya. Jasa itu seperti apa? Terus tindak pidana korporasi. Ini jadi menarik. Apa aja sih yang bisa dituntut? Perusahaan apa? Atau orang yang menjalankan. Ini mulai masuk ke tindak pidana korporasi. Terus di mana kekuatan apa itu tempatnya dari lembaga konsumen? Ini JLK. Dia bisa mewakili konsumen. Dia berhak untuk mewakili konsumen. Dia punya legal standing untuk melakukan. Bisa juga kita nyebutnya sebagai class actions. Apa sih? Secara bersama-sama mereka menuntut atas satu produk dari konsumen. Berapa banyak orangnya? Silakan Anda lihat pada pasal 46 ayat 1. Gimana sih caranya untuk melakukan class action? Oke? Dia harus orangnya sendiri. Maka dia harus bikin perwakilan politik. Cukup harus. Nah, kalau sudah keputusan itu tidak bisa digugat lagi oleh kelompok lain. Satu perkara yang sudah diputuskan tidak bisa digugat kembali. Itu prinsip dasar dari pengadilan. Nebis in idem. Satu keputusan tidak bisa digugat kembali. Pembuktian terbalik ini yang disebut sebagai no fault liability. Contohnya ini tadi. Terus ini adalah reformasi. Kita udah pernah ngomong ya. Pertama small claim court, class action dan sebagainya. Ini norma-norma yang dilarang. Ya, itu semuanya ada di situ. Saya nggak mau nulis satu-satu. Ini adalah misalkan keamanan barang tersebut, tanggung jawab terhadap produk, kontrak yang nggak fair, kontrak yang berat sebelah, kontrak baku, penjualan, terutama iklan perumahan juga, dan itu artinya kasus-kasusnya ya. Pendidikan juga ini. Nah, ini kalau saya ini bisa masalah nih. Kurang lebih gitulah. Kecuali kayak tergantungnya proses belajar. Kalau konflik ya itu biasanya konflik, nah itu mahasiswanya atau muridnya bisa konflik. Tapi kalau posisinya itu adalah first major, seperti pandemi itu, ya mau nggak mau udah ada kelas offline. Tapi yang lainnya tetap diatur di dalam perundang-undangan, terutama di jasa pendidikan. Komunikasi juga ada. Ini adalah lembaga konsumen, adanya pemerintah yang khusus, bukan khusus, setiap aparat pemerintah itu bertanggung jawab untuk melindungi para produsen supaya dia tidak membuat sesuatu yang merugikan konsumen. Logistik itu menyeluruh maupun demikian. Kurang lebihnya seperti itu. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya cuma ingatkan nanti di UAS, insya Allah saya akan banyak mengeluarkan pertanyaan yang ada di video maupun yang ada di diskusi e-learning. Ingat ya, kalau saya nanya biasanya apa bedanya, berikan contohnya. Apa yang dimaksud, berikan contohnya.
Anda mesti pandai-pandai cari contohnya. Kalau Anda nggak bisa ngasih contohnya, menurut saya Anda tidak paham. Oke? Dan tolong jangan nyontoh temennya itu langsung plak sama ngambil dari internet. Tapi mbok ya dibikin kalimatnya dirubah dikit. Kalau semuanya sama seperti itu, asumsi saya ini ngerjainnya bareng-bareng. Ya. Jadi tolong itu diperhatikan. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, ya